Kemudian juga di antara hal yang buat takut kepada syirik yaitu doa Ibrahim, doa Nabi Ibrahim. Ini contoh orang yang ahli tauhid tapi takut kepada kesyirikan. Nabi Ibrahim berdoa, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Jauhkanlah aku dan keturunanku dari syirik. Dari syirik. Kenapa? Innahunna adlalna katsiran minan nas. Sungguhnya berhala-berhala telah menyesatkan banyak manusia. Sampai sekarang banyak orang tersesat. Sampai sekarang masih banyak orang nyembah berhala. Ya. Lihat, umat Buddha berapa, umat Hindu berapa, banyak. Yang menyembah patung-patung Yesus juga banyak ya. Yang menyembah berhala banyak ya. Di sini Nabi Ibrahim, padahal siapa Nabi Ibrahim? Siapakah Ibrahim ya? Padahal Ibrahim alaihissalam adalah ya, yang Allah katakan idja'a rabbahu biqalbin salim. Ja'a rabbahu biqalbin salim. Yang datang bertemu dengan Allah dengan hatinya yang bersih. Allah puji Nabi Ibrahim. Allah mengatakan wa Ibrahim alladzi waffa. Ibrahim yang menunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Dalam surat An-Nahl, syakiran li an'umi. Ibrahim adalah orang yang taat ibadah kepada Allah, jauh daripada kesyirikan, condong kepada tauhid, tidak pernah berbuat syirik sama sekali, senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam. Dialah Ibrahim yang diberi gelar dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah. Dialah Ibrahim yang menghancurkan berhala dengan tangannya. Dialah Ibrahim yang berdebat dengan kaum musyrikin. Dialah Ibrahim yang imannya sangat kuat. Ya, tegar ketika mau dibakar. Dialah Ibrahim yang kita disuruh mengikuti, Nabi Muhammad SAW disuruh mengikuti agamanya. Nabi SAW disuruh mengikutinya. Kata Allah, wattabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agamanya Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan banyak keutamaan Nabi Ibrahim. Coba apa lagi? Ya, ternyata sifatnya seperti ini, hatinya bersih, menunaikan segala perintah Allah, taat, jauh dari kesyirikan, tidak pernah syirik, selalu bersyukur kepada Allah. Agamanya disuruh diikuti, berdebat lawan orang musyrikin, dia yang menghancurkan berhala dengan patungnya, dia kekasih Allah. Imannya sangat tegar ketika ingin dibakar, dia ternyata takut kepada kesyirikan. Sampai dia berdoa, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan keturunan dari kesyirikan. Makanya Ibrahim At-Taimi mengatakan, wa man ya'manul bala ba'da Khalil Ibrahim. Siapa yang merasa aman daripada fitnah kesyirikan setelah Ibrahim? Kalau Ibrahim saja tidak merasa aman, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Hati ini bisa berubah, ya ikhwan. Dan terjadi ada orang yang tadinya bertauhid kemudian baca syubhat jadi ragu dengan Islamnya. Bahkan ada yang jadi ateis. Jadi ini bukan cerita omong kosong. Di Saudi dulu ada seorang dikenal namanya Abdullah Al-Qasimi. Bagaimana dia menulis buku tentang sira' bainat tauhid wal wasaniyah. Dia tulis buku tentang peperangan antara tauhid dengan kesyirikan. Kalau nggak salah 2 jilid. Dia bantah semuanya. Dia sendiri terakhirnya malah dikatakan dia meninggalkan tauhid. Dia nulis buku. Ulama besar dipuji oleh banyak orang.
zaman dia. Ya. Ada yang mengatakan dia mungkin terkena ujub atau yang lain. Intinya, tapi dia nulis buku yang luar biasa dipuji. Bukunya sampai sekarang masih ada. Dia sendiri sudah berubah. Dia sendiri sudah berubah. Nah, kalau Ibrahim alaihissalam tidak merasa aman dari kesyirikan, bagaimana dengan kita? Dan di antara ayat ini menunjukkan Ibrahim juga bukan cuma mengkhawatirkan dirinya. Dia juga mengkhawatirkan anak-anaknya. Yang paling kita khawatirkan adalah anak-anak kita juga. Ya. Apakah doa Nabi Ibrahim semuanya, anak-anaknya semuanya selamat keturunannya? Jawabannya tidak. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Kata Allah, di antara keturunan Ibrahim dan Ishak ada yang muhsin yang baik dan ada yang berbuat zalim, ada yang syirik. Oleh karenanya di antara keturunan Ibrahim adalah Bani Israel. Bani Israel banyak yang musyrik, banyak yang Yahudi sampai sekarang. Jadi antara keturunan Ibrahim adalah Ismail, di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak semua anak-anak Ibrahim kemudian selamat daripada kesyirikan. Sebagiannya selamat, sebagiannya tidak. Makanya kenapa Ibrahim takut? Karena Ibrahim mengatakan innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Rabbku, kesyirikan berhala banyak menyesatkan manusia. Banyak orang terjerumus dalam kesyirikan. Saya tidak ingin anak-anak saya kemudian terkena kesyirikan. Saya tanya sama antum sekarang, mana yang lebih ngeri, syirik apa wabah corona? Jawabannya syirik tentunya. Tapi orang kenapa takut dengan corona? Karena mereka tahu bahayanya corona. Tahu bahayanya corona. Bahwasanya bisa buat meninggal. Paling tidak orang kena meskipun sembuh, pusing ya, bikin ribut, bikin susah keluarga dan yang lainnya, kekhawatiran. Ya, ada orang yang badannya kuat tiba-tiba meninggal, ada yang masih muda meninggal. Ya, takut karena mereka tahu tentang bahaya corona. Tapi kenapa orang tidak takut dengan kesyirikan? Syirik di mana? Mau inilah, mau kasih sajen di lautan kah, mau kasih sajen di mana kayak, mau bikin apa kayak, terserah, orang cuek aja. Kenapa? Karena tidak ngerti tentang bahaya kesyirikan.